Maafkan aku guru sekolah, di dalam Akademi Shrek setidaknya ada satu spirit sage dan banyak kekuatan level Kaisar Roh, aku tidak bisa masuk untuk memeriksanya. Namun, saya sudah menyerahkan surat dengan penjelasan Anda kepada guru Akademi Shrek, yang mengonfirmasi bahwa mereka akan menyerahkannya di tangan dekan. Wajah pria parubaya itu menunjukkan senyuman. Flander? Flander, kamu benar-benar orang yang berakal sehat. Saya akan pergi melihat jenis pendidikan apa yang dapat Anda berikan kepada putri saya. Mungkin hanya dengan meninggalkan keluarga iblis perempuan kecil itu akan menjadi sedikit bijaksana. Baiklah, kamu mundur. Ya, kepala sekolah. Pemuda itu dengan cepat mundur. Suara kuat yang berani bergema di dalam aula, suara itu sepertinya datang dari segala arah, sedikit mengguncang aula. Fengzi, apa kau begitu lega membiarkan Rongrong keluar sendirian? Jangan beritahu saya bahwa pengajaran Akademi Shrek bisa lebih baik daripada pengajaran kita? Di luar pertanyaan, saya akan membawa Rongrong kembali. Dia tidak bisa merasa nyaman di luar. Bersamaan dengan munculnya suara itu, rambut dan janggut serba putih, tapi wajah lembut seperti bayi berjalan keluar dari belakang aula, dengan Dru besar berada di samping kursi tempat guru sekolah Ning Fengzi sedang duduk. Ning Fengzi menunjukkan ekspresi tak berdaya. Paman Jian, antara Anda dan Paman Long, saya juga tidak bisa membiarkan gadis ini tetap di dalam sekolah. Kamu benar-benar terlalu menyayangi, gadis ini udah tidak bisa disiplin di rumah. Biarkan dia pergi keluar untuk menerima instruksi dan mungkin dia akan berubah sedikit. Paman Jian tidak puas berkata, siapa bilang kita memanjakan Rongrong? Anda hanya melihat sisi Rongrong yang biasanya suka bermain agak berisik, Anda sama sekali belum melihat sisi imutnya. Anda memiliki banyak putra, tetapi dari putri hanya satu. Apakah kamu masih benar-benar ingin berpisah dengannya? Ning Fengzi dengan tegas berkata, Paman Jian, kali ini apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pergi mencarinya. Kau dan Paman Long juga tidak bisa pergi. Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Rongrong sama sekali, karena dekan Akademi Shrek pada awalnya adalah tombak pertama segitiga besi emas. Mustahil baginya untuk tidak mengenali semangat Seven Treasures Glass Zetile School kami. Memiliki dia untuk melindungi, Rongrong tidak akan mendapat masalah. Paman Jian mendengus marah, jika Rongrong memiliki masalah, kami akan meminta pertanggungjawaban Anda. Tubuh saya agak kencang, saya akan mencari tulang tua itu panjang untuk beberapa latihan. Apalagi sekolah Ubin mengkilap 7 harta karun, bahkan jika itu di seluruh benua Douluo yang berani berbicara dengan Ning Fengzi seperti ini, bahkan tidak akan ada beberapa orang. Tapi lelaki tua di depannya ini jelas salah satu di antara mereka. Meskipun di permukaan Ning Fengzi tampak berusia 40 tahun, sebenarnya usianya sudah melampaui 60 tahun. Ning Rongrong adalah anak bungsunya, dan juga putri satu-satunya. Saat malam tiba, dekan Akademi Shrek, Four-Eyed Flander berdiri di halaman yang luas, memandang ketujuh siswa di hadapannya. Dai Mubai, Tang San, Xiao Wu, Ma Hongjun dan juga Ju Zhuqing yang sedingin es telah membuat persiapan yang baik untuk kelas malam, masing-masing dan semua orang secara praktis gemetar karena kegembiraan. Namun, perhatian Flander sama sekali tidak tertuju pada mereka, melainkan pada dua siswa tambahan. Oscar, kalian berdua selesai berlari 20 putaran? Tatapan mata Flander menusuk, membuat orang tidak berani bertatap muka dengannya. Untuk beberapa alasan, sepanjang hari Tang San tidak melihat guru akademi lainnya muncul, termasuk Zhao Wuji. Rupanya seluruh akademi hanya memiliki 7 murid dan dekan ini. Oscar terbatuk, mengangguk, berkata, Din, saya selesai berlari. Flander mendengus dingin, aku meminta kalian berdua, bukan kalian. Oscar menoleh untuk melihat Ning Rongrong, Ning Rongrong juga menatapnya, sepasang mata besar yang indah dipenuhi dengan ekspresi polos. Oscar mengatupkan giginya, mengangguk, berkata, ya, kami berdua selesai berlari. Flander tersenyum, jika membiarkan Tang San mengevaluasi senyumannya, maka, menggunakan kata, sinister, adalah satu-satunya kata yang pas. Bagus sekali, Oscar, aku tidak menyangka kamu memiliki semangat persahabatan seperti itu. Anda datang ke sini. Flander menunjukkan tempat di depannya. Wajah Oscar menunjukkan senyuman masam, tetapi dia tidak lagi melihat ke arah Ning Rongrong, dengan langkah besar berjalan untuk berdiri di depan Flander. Flander perlahan mengangkat tangan kanannya, seringan bulu menepuk bahu Oscar, saya sangat menghargai semangat persahabatan Anda. Karena ini masalahnya, Anda berlari 20 putaran lagi, izinkan saya melihat seberapa dalam kasih sayang Anda yang sebenarnya. Belum selesai berlari, Anda tidak perlu makan. Saya sudah menyegel kekuatan roh Anda,
Anda tidak perlu mencoba dengan sia-sia untuk menghapusnya. Pergilah. Oscar tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk dalam diam, berbalik dan berlari ke arah luar. Tatapan Flander kembali ke Dai Mubai, Tang San dan yang lainnya. Apa kamu mengerti kenapa aku harus bertingkah seperti ini? Mengapa saya harus membuatnya terus berlari? Dai Mubai dan Ma Hongjun sangat akrab dengan temperamen Flander dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Watak alami Ju Zhuqing adalah sedingin es, hanya dengan acuh tak acuh menatapnya. Tapi Tang San dan Xiao Wu tanpa sadar mengangguk. Mereka memang tidak mengerti kenapa Flander harus bertingkah seperti ini. Di wajah Flander seperti sebelumnya menggantungkan ekspresi tersenyum yang membuat orang-orang menggigil, karena dia berbohong. Meskipun dia berbohong demi persahabatan atau mungkin tujuan lain, dia tetap berbohong. Kalian semua masih anak-anak, kebohongan adalah karakter moral yang paling buruk. Saya harap Anda mengerti. Berbicara, tatapannya dari 5 Tang San beralih ke satu ekspresi polos, melihat Ningrongrong yang cantik dan menyedihkan itu. Katakan padaku, apakah kamu sudah menyelesaikan kursus yang aku atur dari pagi ini? Ningrongrong dengan jujur menggelengkan kepalanya, berkata, saya belum. Jaraknya terlalu jauh, saya juga lapar, tidak bisa bertahan. Flander sedikit tersenyum, berkata, oleh karena itu, Anda sendiri yang berlari ke kota Suotuo, lebih jauh lagi melahap makanan, dan masih berjalan-jalan di jalan-jalan perdagangan kota Suotuo, beberapa saat yang lalu kembali untuk mencari Oscar, benar atau salah? Ningrongrong memelototinya dengan sepasang mata yang indah itu. Anda memata-matai saya? Ekspresi Flander langsung berubah menjadi dingin. Sebagai dekan, saya harus bertanggung jawab atas setiap siswa akademi. Jika berbicara tentang kebohongan Oscar sebagai sesuatu yang dia lakukan karena dia tidak tega membiarkan Anda menerima hukuman, itu masih kata-kata yang bisa diampuni. Maka pelanggaran Anda adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Meninggalkan akademi tanpa izin, gagal mengikuti arahan akademi, melakukan kebohongan senior untuk Anda. Salah satu dari mereka bukanlah pelanggaran yang harus dilakukan oleh guru jiwa yang hebat. Jika ini terjadi di medan perang, hanya ada satu hasil untukmu, yaitu hukuman darurat militer, kematian, tidak lebih. Ningrongrong mengerutkan kening, ekspresi lembut dan lembut di wajahnya berangsur-angsur memudar, sudut mulutnya sedikit naik, tanpa diduga mengungkapkan ekspresi yang agak menghina dan menghina. Ini bukan medan perang, hanya akademi, tidak lebih. Flander mengangguk, berkata, benar, ini hanya akademi, tapi ini akademi Shrekku. Sekarang, saya memberi Anda 2 jalan untuk dipilih. Pertama, kemasi barang-barang Anda dan segera pergi. Anda tidak dapat bergabung sebagai anggota. Jalan kedua, seperti yang telah saya buktikan, Anda memiliki kualifikasi untuk tetap di sini, jika Anda masih memiliki tekad untuk tidak lagi melanggar peraturan di masa mendatang. Ningrongrong tersenyum. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, seseorang tidak punya pilihan selain mengakui. Senyumnya benar-benar indah, sangat indah. Ekspresi tersenyum yang tidak berbahaya itu membuat orang-orang berdebar-debar. Flander, menurutmu kamu ini siapa? Hanya spirit sage kecil, itu saja. Mendengar kata-kata ini, Tang San dan Xiao Wu dan yang lainnya tanpa kecuali menjadi pucat. Mereka tidak menyangka, perasaan lembut dan lembut seorang gadis kecil, secara tak terduga akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Tapi sekarang, ekspresi wajah Ningrongrong sudah tidak memiliki kelembutan seperti itu, dan berubah menjadi menghina, penuh dengan perasaan angkuh seperti itu. Flander tidak marah karena kata-katanya, tersenyum tipis, berkata, itu benar, aku hanya seorang spirit sage kecil, itu saja, tapi untuk dirimu yang sekarang, perbedaan dariku masih terlalu jauh. Bahkan jika Anda adalah generasi individu paling berbakat di Seven Treasures Glazzetile School, pada akhirnya Anda hanya seorang spirit Grandmaster, itu saja. Antara Anda dan saya masih ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi. Karena Anda tidak melihatnya seperti ini, silakan pergi. Akademi Shrek tidak menerima siswa seperti Anda yang tidak bisa bersikap baik. Ningrongrong mencibir, ingin membuatku terburu-buru? Tidak mudah, karena saya tidak berencana untuk pergi sebelum waktunya. Flander, saya menyarankan Anda untuk mengurangi kendali saya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan seperti yang dapat Anda tanggung. Flander tersenyum sedikit, jika saya takut dengan beberapa konsekuensi, saya tidak akan memiliki akademi ini. Ini adalah domain saya memiliki keputusan akhir. Mubai. Dekan. Dai Mubai melangkah maju, saat ini tatapannya pada Ningrongrong tidak percaya. Dia samar-samar mengerti bahwa untuk Ningrongrong saat ini adalah warna aslinya,
tapi kemarin dia masih tersembunyi dengan baik. Flender berkata, ambil barang-barang Nona Ningrongrong ini dari kamarnya. Setelah itu bawa dia pergi dari sini. Jika dia menolak, saya mengizinkan Anda untuk menggunakan cara apapun. Flender, kamu berani. Ningrongrong dengan hati-hati berteriak, kedua tangannya akimbo. Gadis kecil berusia 12 tahun ini menunjukkan suasana yang sangat pemberani. Sepanjang hidupku, kamu masih orang pertama yang berani memperlakukanku seperti ini. Senyum Flender mendung, bahwa ayahmu membencimu mendisiplinkanmu, tidak mewakili apa yang juga aku benci untuk lakukan. Kamu tidak bisa menjadi putriku. Juga bukan bayiku. Di mata saya, salah satu siswa di sini semuanya lebih kuat dari Anda. Seven Treasures Glazetile Pagoda Spirit memang adalah satu-satunya keberadaan yang paling kuat di antara roh tipe pembantu. Sayang sekali, Anda hanya akan membiarkannya dipermalukan. Itu omong kosong. Ningrongrong dalam amarah dengan dada terangkat dengan keras. Selalu di masa lalu, dia tahu dia adalah anak paling menonjol dari Seven Treasures Glazetile School dari generasi ini. Dia memiliki banyak kakak laki-laki, tetapi tidak ada yang bisa menyukainya menembus level peringkat 20 sebelum usia 12 tahun. Termasuk ayahnya, guru sekolah Seven Treasures Glazetile School. Semuanya mengatakan bahwa dia adalah yang pertama dalam beberapa ratus tahun dengan kesempatan untuk mengambil Seven Treasures Glazetile Pagoda dan menjadi seorang jenius sekte Eight Treasures Glazetile Pagoda. Saat ini Flender baru saja mengatakan bahwa tidak ada satu hal pun tentang dia yang baik. Angku seperti dia, bagaimana dia bisa menanggungnya? Meliur? Kalau begitu, katakan padaku, dibandingkan dengan siapa yang hadir, apakah kamu lebih kuat? Flender berkata dengan nada menghina. Ningrongrong berkata, aku adalah tipe Spirit Master tambahan. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan Battle Spirit Master yang sedang berkuasa. Tapi efekku di medan perang lebih besar dari mereka. Dengan bantuan saya, kekuatan satu tim Spirit Master secara keseluruhan akan meningkat secara substansial. Flender menggelengkan jarinya dan Ningrongrong. Tidak, kamu salah. Setiap orang yang hadir akan memiliki efek yang lebih kuat di medan perang daripada Anda. Karena di medan perang mereka semua memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi Anda tidak. Dengan disposisi Anda, jika Anda pergi ke medan perang, Anda hanya bisa menjadi umpan meriam, tidak lebih. Mustahil. Seven Treasures Glazetile School Seven Treasures Glazetile Pagoda Spirit adalah yang pertama di bawah surga. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Mengapa saya berbeda dari mereka? Flender dengan dingin berkata, karena hatimu. Karena ketidaksabaran dan ketidaksabaran Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Bahkan jika itu adalah ayahmu, dia tetap tidak percaya bahwa dia adalah yang pertama di bawah surga. Jika dia tidak ditemani oleh rekan yang luar biasa, bahkan seorang Spirit Master biasa akan mampu membunuhnya. Tetapi dengan disposisi Anda yakin dapat menemukan teman yang benar-benar akan mendukung Anda? Ningrongrong tercengang sesaat, meskipun karena dia dimanjakan sejak masa kanak-kanak, wataknya agak eksentrik. Dia masih sangat cerdas, meskipun kata-kata Flender terdengar buruk, dia sudah memahami maksud Flender, untuk sesaat agak tidak tahu bagaimana membantah. Flender tidak terburu-buru berjalan di depan Dai Mubai dan yang lainnya, karena dia menghadapi Ningrongrong dengan kata-kata, Dai Mubai sama sekali tidak pergi untuk mengambil barang-barang Ningrongrong. Flender menunjuk Dai Mubai, berkata, dia tahun ini berumur 15 tahun, roh macan putih, guru roh tipe bertarung. Murid ganda bawaan. Peringkat ke-37. Memiliki cincin roh 200 tahun dan cincin roh 1000 tahun. Sejak awal sejarah Akademi Shrek, dia adalah siswa termuda yang mencapai peringkat ke-30 penatua roh. Ketika dia mencapai Spirit Elder, dia baru berusia 13 tahun. Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda mampu pada usia 13 tahun menerobos hambatan peringkat ke-30? Jika berbicara tentang seseorang yang mampu melampaui Mubai, maka itu tetap bukan kamu. Tang San dan Xiao Wu pada usia 12 telah mencapai tingkat Grandmaster Roh peringkat 29. Mereka mungkin saja memiliki kemungkinan untuk melampaui Mubai. Anda hadir untuk pertarungan Tang San dengan Zhao Wuji, Anda harus memahami dengan sangat jelas perbedaan antara Spirit Grandmaster dan Spirit Sage. Meskipun Zhao Wuji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Tang San, saya pikir Anda melihatnya dengan sangat jelas. Berbicara tentang bakat, mereka berdua pasti lebih kuat dari Anda. Ningrongrong masih tidak bisa membalas. Apa yang dikatakan Flender memang benar. Dai Mubai, Tang San, Xiao Wu. Dalam kekuatan roh, yang semuanya unggul atas dirinya. Flender menoleh ke Ma Hongjun dan Ju Zuqing. Ma Hongjun.
Umurnya mirip dengan Tang San, Xiao Wu dan kamu. Memasuki Akademi Shrek pada usia 11 tahun. Bahkan jika rohnya memiliki cacat, varian roh yang dimilikinya adalah roh binatang yang berbakat dan berkemampuan tinggi. Hanya berbicara mengenai roh, bahkan di seluruh benua masih tidak akan ada banyak orang yang mampu membandingkan dengannya. Kekuatan rohnya juga sama tidak lebih lemah dari milikmu. Ini adalah upaya mental dan fisiknya yang digunakan untuk memperbaiki keadaan rohnya yang rusak. Zhu King, kekuatan rohnya sebanding dengan milikmu. Tapi dia dan kamu berbeda. Dia memiliki hati yang teguh dan keras kepala. Zhu King, katakan padaku, untuk tujuan apa kamu datang ke Akademi Shrek? Suara sedingin es Zhu King menjawab tanpa ragu sedikit pun, untuk membuatku menjadi lebih kuat. Flander berkata, bagaimana Anda akan bertindak sehubungan dengan kelas yang diatur di akademi? Kata Zhu King. Selama pengembangan kekuatanku menguntungkan, aku akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Flander dengan acuh tak acuh berkata, Ning Rongrong, apakah kamu mendengar semuanya? Anda bertanya pada diri sendiri, yang mana yang Anda bandingkan? Di sini, Anda sendiri sudah menjadi yang terkecil. Kualifikasi apa yang masih Anda miliki untuk kebanggaan? Saya berani mengatakan, selama Anda meninggalkan tempat saya, setelah 20 tahun, pencapaian semua orang akan jauh lebih besar dari Anda. Ning Rongrong tidak mengundurkan diri. Dia benar-benar tidak mengundurkan diri. Masih ada Oscar. Apakah saya tidak lebih kuat dibandingkan dengan dia? Dia juga adalah tipe Spirit Master tambahan. Dan hanya Spirit Master sistem makanan minor. Itu saja, dia tidak akan pernah berada di atas saya. Flander menggelengkan kepalanya. Berkata, tidak, Anda salah. Jika Anda berpikir seperti ini, maka Anda salah besar. Hadiah Oscar, masih di atas Mubai? Jika tidak, mengapa saya mengizinkannya masuk akademi? Ning Rongrong, saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda pernah melihat roh sistem makanan kekuatan roh bawaan? Wajah Ning Rongrong yang mekar kehilangan warna. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa roh tipe pembantu memiliki kekuatan roh penuh bawaan? Di alam Spirit Master, meskipun kekuatan roh penuh bawaan jarang terjadi, itu juga tidak diketahui. Tetapi roh tipe pembantu tidak pernah muncul. Alasan mengapa Ning Rongrong percaya bahwa bakatnya diberkahi secara berbeda, melebihi bakat, adalah karena semangatnya saat kebangkitan mencapai tingkat peringkat ke-9. Jarak kekuatan roh penuh bawaan hanya selangkah lagi. Ini sudah merupakan keberadaan kualitas terbaik di antara roh tipe pembantu. Dia tidak menyangka bahwa sedikit tampan tetapi dengan mantra roh yang begitu vulgar seperti itu, Paman Sosis Besar Oscar secara tidak terduga akan memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Flander dengan dingin berkata, Oscar adalah eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Prestasi masa depannya tidak terbatas, bahkan mungkin untuk menggantikan posisi Seven Treasures Glazed Tile School Anda di antara tipe Spirit Masters tambahan. Anda mungkin tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi saya pasti dapat memberitahu Anda, ini sangat mungkin di masa depan. Ning Rongrong berdiri di sana dengan sedih. Dari masa kanak-kanak sampai sekarang, dia tumbuh di antara orang-orang yang menyayanginya. Ditambah dengan bakatnya sendiri, mereka bahkan lebih menyayangi. Dia selama ini percaya bahwa dia adalah yang paling luar biasa. Yang paling berbakat. Bahkan jika kekuatannya saat ini masih belum cukup kuat, itu hanya karena usianya. Ketika dia melihat Tang San melawan Zhao Wuji, Ning Rongrong sudah terguncang, tetapi di alam bawah sadarnya masih ada celah terbuka antara dia dan Tang San. Setelah semua kultivasi roh semua orang mengambil rute yang berbeda. Tapi, saat ini setiap kalimat Flander seperti pedang tajam yang menusuk hatinya, di dalam hatinya hal-hal yang paling dibanggakannya benar-benar hancur. Ekspresi Ning Rongrong tampak agak pucat, tiba-tiba terisak, dia berbalik dan berlari menuju asramanya. Ekspresi Flander mengungkapkan ekspresi senyum bangga pada dirinya sendiri, di dalam hatinya diam-diam berkata, jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan gadis kecil berusia 12 tahun tanpa batas waktu, aku tidak akan pantas mendapatkan nama segitiga besi emas. Dai Mubai melihat ekspresi tersenyum Flander, menanyakan, Din, haruskah aku tetap membantunya mengemasi barang-barangnya? Flander menatapnya, berkata, apa menurutmu gadis ini akan pergi? Meskipun Ning Rongrong sedikit manja, sifatnya tidak buruk, biarkan dia berpikir jernih. Panggil kembali Oscar, katakan aku memaafkan hukumannya, biarkan dia menghibur Ning Rongrong. Oh. Dai Mubai setuju, berbalik untuk mencari Oscar. Sekarang, di dalam hatinya terhadap Flander tidak bisa membantu tetapi lebih mengagumi. Dai Mubai juga berasal dari keluarga bangsawan. Tentu saja dia juga tahu posisi menakutkan sekolah Ubin berkaca 7 harta karun di benua. Seluruh judul benua Douluo yang ditambahkan Douluo hanya sekitar 10 atau lebih.
7 Treasures Glazetile School memiliki 2 dari mereka. Kekuatan seperti ini, bahkan jika itu adalah pertemuan keluarga kerajaan dari Seven Treasures Glazetile School, mereka akan tetap sopan. Tapi Flander tiba-tiba tidak menyerah untuk memaksa, dengan cara ini berani menegur putri kecil paling disukai Seven Treasures Glazetile School. Ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyebutnya keberanian. Faktanya, Dai Mubai juga di suatu tempat mengetahui pikiran dekan ini di hadapannya, menebak guru sekolah Seven Treasures Glazetile School telah mengirimkan surat yang dapat dianggap sebagai pedang kekaisaran. Jika tidak, apakah Flander benar-benar bisa begitu tanpa sedikit kekhawatiran? Xiao Wu diam-diam menjulurkan lidahnya. Dia juga tidak menyangka sifat Ning Rongrong tiba-tiba menjadi seperti ini. Kemarin ketika dia dan Ning Rongrong bersama, selama ini dia merasa sangat akrab dengannya. Saat ini dia baru menemukan bahwa sifat asli Ning Rongrong secara tidak terduga bahkan lebih bos daripada miliknya. Flander memegang kedua tangannya di belakang punggungnya. Nah, saatnya untuk memulai. Anda juga telah melihat hasil Ning Rongrong dan Oscar. Jika Anda ingin tetap di sini untuk berkultivasi, Anda harus mengikuti peraturan akademi. Untuk menjadi lebih baik setiap pelajaran, kata saya di sini adalah hukum. Selanjutnya Anda akan memulai kelas pertama Shrek. Masing-masing dari kalian semua akan menyelesaikan jalan kalian sendiri-sendiri. Jangan salahkan saya karena tidak menyatakan sebelumnya. Jika kalian melakukannya dengan kurang baik, maka, untuk tidak mati kalian harus melepaskan selapis kulit. Dai Mubai dengan sangat cepat kembali, mengangguk ke Flander, menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan Oscar untuk menghibur Ning Rongrong. Flander melambaikan tangannya, berkata, untuk memulai, ikuti saya. Selesai berbicara, sepertinya jari kakinya mengarah ke tanah, melompat ke atas seperti bulu, maju ke arah luar akademi. Semua orang bergegas untuk mengikutinya. Flander selama ini mempertahankan langkah cepat, saat ini mengamati celah kekuatan antara 5 siswa. Mengikuti tepat di belakang punggung Flander, adalah kekuatan roh yang paling dalam dari mata jahat macan putih Dai Mubai. Di belakang Dai Mubai sama sekali bukan Tangsan, tapi Zhu Zuqing. Jalur membingungkan bayangan hantu Tangsan sangat indah ketika harus berakselerasi dalam garis lurus, tetapi sebaliknya tidak sama dengan Zhu Zuqing sebagai sistem serangan ketangkasan, Master Roh. Oleh karena itu dia dan Xiao Wu berbaris berdampingan di tempat ketiga. Ma Hongjun terakhir, tetapi juga tidak ketinggalan jauh dibandingkan dengan Tangsan. Sepanjang jalan, Flander tidak mengatakan apa-apa, kelompok Tangsan juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di benak mereka masih teringat percakapan sebelumnya antara Flander dan Ning Rongrong. Dengan sangat cepat, Tangsan menemukan tujuan Flander, tepatnya di kota Suotuo. Dari Akademi Shrek ke kota Suotuo sama sekali tidak jauh. Ketika akan segera mencapai gerbang selatan kota Suotuo, kecepatan Flander melambat, membiarkan kelima siswa itu menyusul. Kota Suotuo yang terletak di pedalaman kerajaan Balak tidak akan mengalami ancaman eksternal, oleh karena itu gerbang kota ini tetap terbuka sepanjang hari. 6 orang dengan lancar masuk ke dalam tembok kota. Meskipun saat ini langit sudah menjadi gelap, kota Suotuo sepertinya baru saja bangun tidur, bahkan lebih ramai daripada di siang hari. Di kiri kanan jalan, toko-toko semuanya terang benderang, beberapa penjajah yang hanya muncul di malam hari satu persatu menemukan tempat-tempat adat mereka menjual jajanan atau mungkin pernak-pernik kecil dan semacamnya. Meskipun Tangsan dan Xiao Wu tinggal di kota Suotuo selama 2 hari, mereka tidak keluar di malam hari. Tangsan toleran, tetapi Xiao Wu dengan gembira melihat kemana-mana, melihat beberapa hal yang menarik, diam-diam mendekat untuk melihat lebih banyak. Jika bukan karena Tangsan yang menariknya, mungkin dia sudah pergi. Zhu Zuqing masih memiliki ekspresi sedingin es, sepertinya tidak ada yang ada di luar yang berhubungan dengannya. Pandangan selama ini tetap pada Flander di depannya, tidak sedikit pun dipengaruhi oleh dunia luar. Di balik kelopak mata Dai Mubai menunjukkan sisi ketenangannya, penampilannya tampak persis sama dengan Zhu Zuqing. Hanya wajahnya yang tidak memiliki ketegasan itu. Semuanya tampak sangat alami. Tapi mata Ma Hongjun sedikit kurang untuk digunakan. Meskipun tidak seperti Xiao Wu yang tertarik pada apapun, matanya berputar-putar, targetnya adalah semua wanita yang paling berkarakteristik di jalanan. Lebih dari 6 tahun, di bawah 60, mata Ma Hongjun seakan membiarkan tidak ada yang melewatinya. Ketika melihat sosok yang cukup, dia langsung menelan. Untungnya dia yang terakhir dalam antrean, dan yang lain tidak menemukan penampilannya saat ini. Flander tiba-tiba berhenti berjalan, melihat ke langit, berpikir keras, masih ada waktu. Ikuti aku. Berbicara, Flander membawa kelimanya untuk memasuki kedai teh biasa-biasa saja di pinggir jalan. Keenam orang itu duduk mengelilingi meja bundar dan Flander meminta 6 cangkir teh termurah mereka. Xiao Wu melihat teh penuh busa teh di depannya dan langsung cemberut. Din, kelas pertama kita tidak akan ada di sini, kan? Kata Flander.
Tentu saja tidak, tempat untuk kelas pertamamu ada di sana. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah luar. Mengikuti arah jarinya, Tang San melihat, tidak jauh dari kedai teh, ada sebuah bangunan yang lebar dan tinggi. Dari sudut mereka hanya bisa melihat bahwa bangunan itu setinggi hampir 100 meter, sangat besar, di kegelapan malam, tampak sangat dalam. Dari dalam gedung besar itu, cahaya redup berkelap-kelip. Ekspresi Dai Mubai berubah, dengan suara rendah berkata, "Din, menyuruh mereka pergi ke sana pada hari pertama?" Dekan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingat, kalian semua monster, bukan orang biasa. Karena Anda adalah monster, Anda akan memiliki metode budidaya yang mengerikan." Berbicara di sini, dia berhenti, menurunkan suaranya, "Roh kalian semua berbeda, jadi kalian masing-masing juga memiliki metode kultivasi masing-masing. Apa yang Akademi dapat instruksikan kepada Anda adalah bagaimana menggunakan roh Anda dengan lebih baik, membantu Anda mendapatkan cincin roh yang lebih baik, memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran, hingga sejauh mungkin mengembangkan potensi Anda sendiri. Sisanya adalah pengetahuan tentang semua aspek roh, serta keadaan Spirit Masters di benua Eropa. Di antara hal-hal yang perlu Anda pelajari, yang paling penting adalah pengalaman tempur. Dengan kekuatan level yang sama, jumlah pengalaman pertempuran adalah kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Hanya dengan pertempuran berulang Anda dapat sejauh mungkin meningkatkan kemampuan Anda untuk beradaptasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, kelas pertamamu adalah bertarung. Dan tempat itu adalah ruang kelasmu. Dai Mubai dan Ma Hongjun saling memandang. Ma Hongjun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di mata jahat Dai Mubai hanya mengungkapkan ketidakberdayaan. Mereka berdua jelas tahu tempat apa itu. Tapi Tang San, Xiao Wu serta Ju Zuqing sedingin es, semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Flender berkata, bangunan yang mirip dengan ini hanya bisa dimiliki oleh kota setingkat kota penguasa. Skalanya bahkan bisa dikatakan sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan suatu kota dan bangsa. Bangunan seperti ini dikenal sebagai Arena Roh Agung, 6. Selain itu, mereka akan menggunakan nama kota tempatnya berada. Jadi, sebelum Anda, dikenal sebagai suatu Great Spirit Arena. Yang disebut Great Spirit Arena adalah tempat untuk bertarung dengan roh, dengan kata lain tempat bagi Spirit Masters untuk bertarung. Baik Kerajaan Dou Empire atau Kekaisaran Bintang Luo, keduanya memiliki tempat seperti ini, arena roh menentukan kemakmuran suatu bangsa. Tang San mengerutkan kening berkata, "Din, bukankah Spirit Masters adalah panggilan paling mulia? Mengapa masih ada tempat seperti arena roh agung ini? Seperti beberapa jenis monyet di acara yang bersaing dengan roh di hadapan penonton?" Flender menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, Anda salah. Meskipun saya juga tidak menyukai tempat-tempat seperti arena roh agung ini, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa arena roh agung adalah tempat penting yang benar-benar mencerminkan nilai master roh. Pemikiran Anda terlalu sederhana. Arena roh agung adalah bagian dari sistem yang lengkap, tetapi juga dapat dikatakan sebagai kekuatan khusus. Itu didirikan oleh ketujuh klan guru roh paling terkenal di seluruh benua, bukan milik kekaisaran besar atau balai roh. Dapat dikatakan sebagai kekuatan ketiga, sangat kaya. Spirit Master membuat nama mereka di Great Spirit Arenas menjadi selebriti yang mempesona dari seluruh bangsa. Tidak hanya seseorang dapat memperoleh manfaat yang sangat besar, dan juga dapat memperoleh prestise maksimum, tetapi juga, arena roh agung adalah tempat yang relatif adil. Di sini, bahkan jika Anda telah membunuh beberapa murid klan besar, Anda tetap tidak perlu khawatir tentang pembalasan. Ini adalah keadilannya. Mengatakan ini, di mata Flender berkilauan cahaya yang menyilaukan. Tingkat roh adalah tanda apakah seorang guru roh kuat atau lemah. Cincin roh bahkan lebih merupakan metode terbaik untuk mengekspresikan ini. Tapi, ini sama sekali tidak mewakili kemampuan asli guru jiwa, hanya gelar yang diperoleh dengan upaya seseorang dari dalam arena jiwa agung yang merupakan cerminan terbaik dari kekuatan seseorang. Master roh level manapun setelah memasuki arena roh agung, semuanya hanya diwakili oleh dua kata, pertarungan roh. Setelah mendapatkan kemenangan pertama, akan menerima lencana. Setelah itu, setiap kemenangan yang didapat akan mengumpulkan sejumlah poin. Saat poin yang terkumpul mencapai tingkat tertentu, peringkat lencana akan ditingkatkan. Lencana ini adalah token Great Spirit Arena, tetapi juga umumnya dimiliki oleh Lord Citius di seluruh benua. Semakin tinggi peringkat lencana, semakin banyak keuntungan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Pemeringkatan Badge dibedakan menurut kualitas mineralnya. Yang paling rendah adalah Badge besi, yang juga untuk pertarungan roh besi. Ke atas diurutkan adalah tembaga, perak, emas, kecubung, safir,
ruby, berlian. Semuanya 8 peringkat. Berbicara di sini, tatapan Flender menyapu 5 orang di depannya. Tugasmu adalah, sebelum lulus, memegang lencana semangat juang perak, mengerti? Jangan berpikir bahwa mendapatkan lencana semangat juang perak adalah hal yang mudah. Mubai dan Hongjun sudah berpartisipasi di sini selama lebih dari 1 tahun pertempuran. Mubai. Anda memberitahu ketiganya, apa persyaratan untuk mempromosikan lencana di sini, juga pencapaian Anda. Sambil berbicara, Flender meminum seteguk teh jelek di hadapannya. Dia sudah mendirikan Akademi Shrek 20 tahun yang lalu, dan tentu saja tahu cara termudah untuk membuat siswa menerima instruksi. Itu untuk membangkitkan minat mereka. Terlepas dari masalahnya, jika memiliki minat satu kata sebagai prasyarat, maka itu setengah pekerjaan. Dapat dipilih untuk Akademi Shrek, mereka tidak diragukan lagi adalah anak-anak yang mengerikan. Ini mungkin dikatakan monster, mungkin dikatakan sebagai siswa jenius, pada dasarnya tidak mungkin untuk diinstruksikan menggunakan metode pengajaran biasa. Kata Dai Mubai. Saya berada di peringkat 29 pada saat saya mulai di game Suotuo Great Spirit Arena. Saya sama sekali telah berpartisipasi dalam 56 pertarungan, rekor pertarungan saat ini adalah 29 kemenangan dan 27 kekalahan, saat ini poin yang dikumpulkan adalah 2. Untuk mempromosikan dari pertarungan roh besi ke pertarungan roh tembaga, Anda perlu mengumpulkan 100 poin, setiap kemenangan yang diperoleh akan memberikan 1 poin. Tetapi, jika kalah dalam pertarungan, Anda juga akan kehilangan 1 poin. Jika jumlah kemenangan terus-menerus melebihi 5, maka, untuk setiap kemenangan berturut-turut, poinnya langsung bertambah 10. Ketika kemenangan berturut-turut melebihi 10, menang lagi memberi 100 poin. Bahkan jika poin mencapai kemajuan yang sukses ke pertarungan roh tembaga, selama poin turun di bawah 100, ini juga akan membatalkan kualifikasi pertarungan roh tembaga. Mempromosikan pertarungan roh tembaga ke pertarungan roh perak membutuhkan 1000 poin, bertarung dalam pertarungan roh tembaga. Setiap satu kemenangan akan mendapatkan 10 poin. Kalah satu pertarungan juga akan mengurangi 10 poin. Poin yang diperoleh dalam skala kemenangan berturut-turut seperti dengan pertarungan roh besi. Mengenai kekuatan Dai Mubai, Tang San masih mengerti. Mendengar kata-katanya, tidak hanya diam-diam terkejut. Mubai, dengan kekuatanmu hanya 29 kemenangan, 27 kekalahan? Bagaimana ini mungkin? Roh Anda harus menjadi eksistensi yang sangat tangguh di antara roh-roh binatang. Dai Mubai berkata sambil tersenyum masam, tidak ada yang tak mungkin. Great Spirit Arena tidak bisa menjadi tempat yang bagus untuk bercampur. Permainan di sini memiliki 3 jenis gaya. 1 jenis disebut kontes, dan bersifat pertukaran petunjuk, juga dengan peraturan yang saya baru saja sekarang disebutkan. Dilakukan dibagi menurut peringkat, dengan kata lain itu dilakukan dalam subkelompok dengan nomor cincin roh. Bila Anda memiliki 1 cincin roh, maka Anda hanya dapat berpartisipasi dalam permainan kelompok 1. Ketika saya berusia 29 peringkat, saya punya 4 kemenangan berturut-turut, dan akan menerima 10 poin untuk kemenangan berturut-turut. Kekuatan saya juga dipromosikan ke peringkat ke-30, memperoleh cincin roh ketiga, kemudian setelah itu saya mengalami 10 kekalahan berturut-turut. Poin menjadi negatif. Setara dengan cincin roh ketiga, saya peringkat ke-30, berurusan dengan lawan peringkat 38 atau 9 bagaimana kemenangan mungkin. Jika ingin mendapatkan kemenangan berturut-turut di sini, maka hanya berpartisipasi dalam permainan saat Anda berada di peringkat 29. Setelah peringkat ke-30, halte partisipasi, dan setelah mencapai peringkat 37 lagi memasuki game. Ini mungkin, tetapi tujuan kami adalah pertarungan nyata, jadi tentu saja kami tidak bisa melakukan seperti itu, jadi catatan pertarungan saya secara alami juga memiliki beberapa perbedaan. Poin saya masih belum setinggi Fatih. Ma Hongjun angkat bicara. Sampai sekarang saya memiliki 33 pertarungan dengan 21 kemenangan, 12 kekalahan, 9 poin. Flender menatap langit di luar, hampir waktunya, kita akan pergi lebih dulu. Aku akan memberitahumu keadaan lainnya di tempat kejadian satu persatu. Meninggalkan tip, rombongan 6 orang meninggalkan toko teh, berjalan menuju Suotuo Great Spirit Arena. Semakin dekat, Great Spirit Arena menghasilkan perasaan gemetar yang bahkan lebih menakjubkan. Ketika Tang San dan Xiao Wu baru saja tiba di kota Suotuo, mereka sama sekali tidak pergi ke sisi kota Suotuo ini. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menemukan bahwa kota Suotuo secara tidak terduga juga memiliki bangunan megah seperti ini.